the multiverse. I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. Akhirnya film yang paling ditunggu-tunggu kesampaian juga ketonton. Dan asli parah, ini film bagus banget boy, masterpiece. Kalau boleh gue bandingin sama film sebelah, yakin dah di segi multiverse-nya itu lebih edan di sini ketimbang di sono. Jadi jawaban di konten sebelumnya udah kejawab ya di sini. Ya pokoknya gak bakal rugi nonton ini, bahkan wajib nonton malah. Kalau kalian mau ngerasain experience yang campur aduk, mind blowing, ketawa ngakak, bahkan sampai nangis. Inilah review singkat Everything Everywhere All at Once oleh Sini Aja. Mengusung konsep multiverse di mana tahun ini lagi rame dan anget-angetnya tuh diperbincangkan karena adanya Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Everything Everywhere All at Once karya duo Daniels, dua insan filmmaker yang punya banyak ide-ide jenius dan absurd. Contohnya aja di film mereka berdua berjudul Swiss Army Man, di mana hanya disitulah kita ngelihat Harry Potter bisa jadi jet ski pakai kentut doang. Gokil, absurd parah. Nah, begitu juga di EEAAO ini. Mereka mampu memberikan sebuah kesegaran baru dalam dunia sinema dan terbilang menjadi salah satu film terbaik sejauh 10 tahun terakhir atau bahkan sepanjang masa. Oke, pada dasarnya inti film ini adalah sebuah drama keluarga yang hangat yang dibumbui dengan unsur sci-fi komedi yang imajinatif dan liar abis. Berfokus ke kehidupan Evelyn Wang yang diperankan oleh one and only Michelle Yeoh, seorang tipikal ibu-ibu Asia yang kalian tahu sendirilah kayak gimana sikapnya. Hidupnya udah tekanan mental, dapat beban dari ayahnya, kakek gonggong, ngurus usaha laundrynya bareng suaminya, Waymon Wang yang nggak bisa diarepin juga, ketambahan juga anaknya Joy yang dateng pengen ngenalin pacar gaynya. Aduh, hidupnya berat banget rasanya. Kita yang nonton aja bahkan kewalahan juga ngelihatnya. Nah, sampai suatu momen ketika Evelyn pergi ke kantor pajak bareng suami dan ayahnya, tiba-tiba dia didatengin sama Waymon versi lain dari universe yang nanti kita sebut sebagai Alphaverse yang merasuk ke tubuh Waymon. Di sini nanti kita tahu bahwa Evelyn Wang di universe ini adalah kunci untuk menyeimbangkan semesta dari agen jahat bernama Jobu Tupaki, dan ia harus belajar menguasai first jumping sembari mengenal kembali makna kehidupannya. Ya, segitu aja cukup, gue nggak mau cerita lebih. Tapi yang jelas, jalinan cerita dan konsep multiverse-nya ini bener-bener dah dirakit dengan brilian, rapi, saling berkesinambungan satu sama lain, dan pokoknya bener-bener semuanya dimanapun terjadi sekaligus. Jujur, plotnya emang sedikit membingungkan sih di awal. Banyak hal yang harus diserap dan bikin kewalahan pas nonton. Tapi sabar aja pokoknya, oke? Nah, tiap kali Evelyn berusaha first jumping untuk dapat skill yang dibutuhkan dari universe lain, itu random banget mau dapat universe kayak apa. Jadi kita bakal penasaran tuh. Apalagi nih, cara mengakses ke universe lain itu harus ngelakuin hal yang aneh-aneh. Semakin gak masuk akal, semakin kuat koneksinya. Sumpah dah. Pokoknya di babak pertama dan kedua film ini itu menampilkan banyak komedi-komedi kocak dan sajian action yang seru abis. Banyak porsi actionnya cuma terjadi di kantor pajak doang nih. Dan setiap detail-detail kecilnya yang gak kita duga ikut campur jadi plot device yang asik dan kocak lah eksekusinya. Kita bakal ketawa sama tingkah absurd mereka sampai jenis universe apa yang dikunjungi. Gak kehabisan ide lah pokoknya. Ada aja universe yang aneh-aneh. Entah itu referensi film The Matrix, film Pixar Ratatouille, kehidupan Michelle Yeoh itu sendiri, sampai jadi sekedar batu doang tuh. Mantep dah eksplorasi multiverse-nya. Dan semua universe ini itu kayak hasil dari pilihan-pilihan selama kita hidup gitu loh. Jadi istilahnya kayak penggambaran apa yang terjadi ke kita jika mengambil keputusan yang berbeda di kehidupan lain. Dan disinilah Evelyn belajar untuk penerimaan diri dari setiap kehidupan yang ada sembari menyelesaikan konflik dengan Jobu Tupaki. Kurang lebih ada 7 universe berserta konflik pribadi di dalamnya yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain nih. Dan di babak ketiga lah itu pecah semua perasaan emosional yang terbangun. Ngena banget parah.
bikin haru, sedih, tapi juga lega rasanya. Kayak ngelihat kenyataan hidup kita sendiri gitu. Evelyn ini mampu menyembuhkan semua universe termasuk dirinya sendiri dan orang yang dicintainya. Ya, Michelle Yeoh pokoknya luar biasa. Jelas ia adalah pemangku film ini, entah dari aksi bela dirinya, jokes-jokes yang dilontarkannya, sampai berhasil memainkan perasaan kita melalui ekspresi dan tingkahnya. Itu tersampaikan dengan tenang tapi pasti sih. Ke Huy Quan sebagai Waymond juga memberikan karakter yang unik dan sentuhan lucu sepanjang film. Keberadaannya menunjukkan kalau selalu ada kekuatan di balik kebaikan dan keluguan. Nggak ketinggalan juga nih Stephanie Hsu sebagai Joy, sebuah presentasi akan kehidupan generasi kita yang penuh dengan modernisasi dan dampak dari traumatis perlakuan orang tua ke anaknya. Gimana ia memanifestasikan segala perasaan campur aduknya dan sakitnya itu ke dalam sebuah bagel yang membengkarui semua universe. Oke, sekarang masalah teknikal aspeknya yang nggak usah lama-lama dibahas. Semua udah bagus, visual effect dan editingnya rapi, nggak bikin bingung. Padahal cuma pakai 5 orang editor doang dan budget murah sekitar 25 juta US dollar. Wow, sinematografi juga simple tapi indah, cukup banyak shot-shot yang keren. Terus sound desainnya juga sangat mendukung. Kesimpulannya, Everything Everywhere All at Once adalah film yang berhasil mengeksekusi konsep multiverse-nya yang luas, tapi tetap memperhatikan narasi cerita yang kuat dan mendalam. Sebuah sajian hiburan yang menyenangkan, tapi juga syarat makna akan kehidupan. Nontonlah, cuk, di saat mood sedang baik. Gue sangat merekomendasiin film ini kalau kalian ingin merasakan pengalaman nonton yang luar biasa unik, aneh, baru, dan emosional. Apa sih yang gak unik dari Studio A24? The truth is, nothing matters. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!